Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang terhormat Bapak Fasilitator kami yaitu Bapak Hardani MPD. Yang kami hormati Ibu pendamping praktek kami yaitu Ibu Suciati SPD. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat kami dari SD maupun dari TK, serta rekan-rekan kami kelompok 5B yang saya cintai. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami yaitu Ibu Winda Fitriani, Ibu Ajeng Aswarani, Ibu Sinta Rahmawati, Ibu Supiati, dan Ibu Rohania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hardani MPD selaku fasilitator kami. Yang saya hormati Ibu Suciati selaku pengajar praktek kami, dan kemudian rekan-rekan saya di calon guru penggerak angkatan 8. Dan kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir, yang benar hadir dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 kami. Izin share screen dulu ya Bu. Mau kemana? Nah, perkenalkan saya Winda Fitriani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Kabat. Di sini saya berbagian tugas untuk menjelaskan tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama sebagai refleksi tentang penerapan disiplin positif. Yang kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka dari mempelajari posisi kontrol. Kemudian, Bapak Ibu, program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dan Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dan Gosen dalam bukunya Restitution 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Dari hal tersebut, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Adapun 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, posisi sebagai penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah di posisi manajer. Nah, di sini di posisi penghukum. Pada posisi ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya, penghukum menggunakan nada suara tinggi dengan bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik muridnya. Jika seorang guru pada posisi ini, hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif
Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bisa jadi lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut bisa saja masih dendam sama gurunya dengan cara melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan menggunakan paku. Nah, di posisi penghukum ini, kalimat yang biasanya diucapkan sama guru adalah, kamu selalu saja salah. Kemudian yang kedua, di posisi kedua, pada posisi kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya, kalimat yang diucapkan seorang guru pada posisi pembuat rasa bersalah ini adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, semacam itu biasanya kalimat yang dilontarkan seorang guru pada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Biasanya bahasa tubuhnya itu merapat atau merangkul pada murid dengan mata dan senyum jenaka. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian pada kalimat yang diucapkan guru pada posisi ini adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian di posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau atau memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu akan bertanya orang-orang yang kita awasi. Biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasilnya yaitu murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, kalimat yang diucapkan guru pada posisi pemantau adalah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, semacam itu. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Hasilnya yaitu murid akan memahami permasalahannya dan mempertanggungjawabkan untuk memperbaikinya. Nah, yang biasanya pada apa yang kita yakini. Nah, itu akan kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Namun, perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi maka dan segala perilakunya. Pada akhirnya dapat kata yang positifnya. Nah, setelah kita refleksi dari materi yang sudah dijelaskan, bagaimana kita itu menjadi seorang guru pada posisi manajer.
Untuk memperdalam pemahaman pada posisi 5 kontrol tersebut, di sini saya mengajarkan sebuah pertanyaan semacam ini. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, dari pernyataan tersebut, silakan Bapak Ibu boleh berkomentar lewat chat ataupun langsung. Silakan dijawab untuk memahami materi yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang belum memahami tentang materi ini? Dari baik itu bisa dilakukan apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, ini di bagian 5 posisi kontrol tersebut di bagian apa? Apakah di bagian sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer, atau yang lain? Ya, Bu Ajeng, di bagian manajer, mungkin yang lain? Ya, tepat sekali di posisi manajer ya. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah memahami apa yang materi yang sudah saya jelaskan. Dengan kalimat ini, berarti saya rasa atau saya anggap yang hadir di sini memahami materi yang sudah saya jelaskan. Oke, Bu Anjeng, silakan lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Tujuan dari pembelajaran segitiga restitusi ini adalah menjelaskan satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan yang kedua adalah menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang ketiga adalah menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Apa sih segitiga restitusi tersebut? Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di tahap menstabilkan identitas ini, kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah posisi menanyakan keyakinan. Keyakinan apa, kelas apa yang kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk memperdalam tentang segitiga restitusi, saya akan menerangkan dari ketiga tersebut. Tahap yang pertama, menentukan identitas. Di tahap ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya seorang guru itu membuat pertanyaan dengan cara menggali dengan cara semacam ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu adalah tahap menstabilkan. Yang kedua, selanjutnya belajar. Nah, ada 3 hal mengapa segitiga restitusi perlu. Yang pertama adalah rasa bersalah itu menguras energi. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berikutnya. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya seorang guru menggali pada tahap validasi tindakan yang salah itu adalah dengan cara semacam ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, pada tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 yaitu menstabilkan identitas dan langkah 2 validasi tindakan yang salah berhasil dan sukses dilakukan, maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya faktor kembali pada tahap ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati atau dituju. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah seperti relevan atau memiliki perlu adanya usaha dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Segitiga restitusi tersebut diharapkan murid akan menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian, murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Refleksi dari materi hari ini adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah memahami segitiga restitusi. Saya akan menjadi anak seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, di sini saya ada sebuah percakapan, kutipan dari sebuah percakapan ya. Saya ingin yang hadir bisa menjawab dengan langsung atau kolom chat dari percakapan ini. Pada posisi apakah? Di sini ada percakapan antara Pak Joko dengan muridnya yaitu Mario dan Adam. Pak Joko bertanya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian akan tunjukkan? Mario itu menjawab, kita harus bersikap baik sama lain. Dan kemudian Adi juga menjawab, menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri. Nah, dari percakapan tersebut, ini masuk ke dalam tahapan apa? Tahapan menstabilkan identitas, atau tahapan validasi tindakan, atau yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Iya, betul sekali ya. Terima kasih untuk jawabannya, yaitu menanyakan keyakinan. Saya rasa mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri dan juga untuk yang lain. Mohon maaf apabila ada salah ucap saya dalam menjelaskan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, mungkin yang Bunda bisa membuka kamera. Sesi yang berikutnya itu kita buka sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya bisa respon. Kami catat dahulu, kemudian kami kumpulkan dan setelah itu akan menjawabnya. Ada Ibu Ira Ika Puspitasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ira dari TK Diponegoro.
Di sini saya izin bertanya kepada Ibu Winda. Pertama-tama terima kasih untuk materinya, sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama pada segitiga restitusi. Yang saya ingin tanyakan di sini yaitu jika saya ingin menerapkan segitiga restitusi pada saat menghadapi siswa yang bermasalah, langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana penerapannya? Terima kasih. Oke, apakah mau langsung dijawab atau kita simpan dulu, Bu Winda? Langsung dijawab aja Bu Nia ya. Oh, monggo, silakan. Ya, terima kasih Bu Ira sudah menyimak materi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini tadi saya menjelaskan di segitiga restitusi. Pertanyaan yang jenengan tadi adalah langkah apa yang dilakukan dan juga bagaimana penerapannya. Baik, di sini tadi saya menjelaskan tentang segitiga restitusi, di mana di situ ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Penerapannya semacam ini, Bu. Misalnya, Ibu memiliki murid yang bermasalah. Nah, Ibu biasanya kalau menghadapi murid yang bermasalah, biasanya kita langsung tertuju pada permasalahannya. Iya, biasanya semacam itu. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya juga menerapkan dalam lingkungan saya. Ternyata sangat tepat sekali. Jika kita memiliki masalah atau menghadapi masalah dari murid kita, biasanya dari segitiga restitusi ini ya, tahapan yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita nggak boleh langsung mengejudge kesalahan anak tersebut. Kita harus menstabilkan identitas tersebut, katanya perlahan. Dari kenapa anak itu berbuat semacam itu, kita stabilkan identitasnya. Terus kemudian tahapan yang kedua adalah yaitu validasi tindakan. Dia berbuat salah itu wajar ya, kayak gitu. Saya pun juga pernah kayak gitu. Kita kembalikan lagi agar dia tidak merasa takut gitu. Saat kita menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Setelah kita validasi tindakan yang dia lakukan, kemudian yang terakhir yaitu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan itu kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi saat di kelasnya jenengan tadi. Kita kembalikan ke sana sehingga murid itu kan memahami kesalahannya dan juga mempertanggungjawabkan bagaimana dia dari kesalahan tersebut untuk menjadi lebih baik. Jadi semacam itu, Bu Ira. Jadi yang pertama langkahnya adalah kita menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama dan disepakati bersama. Semacam itu, Bu Ira. Gimana? Baik, Bu. Bagaimana, Bu Ira? Sudah. Ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Ira. Terima kasih Bu Ira atas pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada Bu Winda. Karena materi sudah kami sampaikan, mulai dari saya sendiri, kemudian Bu Supiati, Bu Ajeng, Bu Winda, dan Bu Sinta sudah kami paparkan dengan semua kemampuan kami, dan mungkin kemampuan kami hanya itu. Kami semua dari grup 5B mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau materi yang akan disampaikan ada kedepannya ada PR untuk dan kami bisa menjawabnya. Pada kesempatan mungkin dari kami itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.